Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang dinamika benda tegar ya. Jadi bahan cakupan kita hari ini ya dalam minggu ini ya gerak rotasi, vektor momentum sudut, sistem partikel, momen inersia, dalil sumbu sejajar, dinamika benda tegarnya, menggelinding, hukum kekalahan momentum sudut benda tegar, dan statika benda tegar. Nah, jadi yang kita tinjau sekarang misalkan terkait dengan rotasi ya, gerak rotasi dan pergerakan sudut. Jadi namanya sudut itu adalah besaran vektor atau skalar. Amelia ATS. Ya, Pak. Sudut itu besaran skalar atau vektor? Sudut itu vektor. Skalar, Pak. Taunya dari mana skalar? Karena nggak ada arahnya. Setahu saya sudut itu cuma ada. Ya. Oke. Jadi sudut itu secara umum dia merupakan besaran skalar ya. Nah, tapi kalau perubahan sudut, ketika sudutnya itu sangat kecil, ini perubahan sudut ini akan menjadi vektor. Kenapa? Karena dia punya arah ketika sangat kecil. Ya. Kemudian satuan sudut biasanya itu adalah derajat ya, atau radian lah. Jadi satu radian itu adalah 360 derajat dibagi 2 pi. Jadi satu radian itu sekitar 57,3 derajat. Nah, kecepatan sudut rata-rata, nah ini kecepatan sudut rata-rata, ini adalah dia vektor ya, tapi dia harus beda sudut ini sangat kecil lah kurang lebih. Jadi tidak terlalu besar, itu bisa jadi vektor. Jadi kecepatan sudut rata-rata seperti sama halnya dengan yang kemarin kita bahas, itu adalah, kalau yang kemarin kan adalah kecepatan ya, itu adalah perubahan posisi dibagi interval waktu ya. Kalau ini adalah perubahan sudut dibagi interval waktu. Nah, kemudian kalau saya ambil intervalnya itu sangat kecil atau delta t-nya itu menuju 0, dari rata-rata sudut ini itu akan menjadi yang disebut namanya kecepatan sudut sesaat. Kalau ini udah jelas vektor ya. Dan satuan SI untuk kecepatan sudut itu adalah radian per detik, yang disingkat jadi rad per S. Arah kecepatan sudut sama dengan pergeseran sudut. Jadi pergeseran sudut itu adalah delta T di sini. Delta theta, arah pergeseran sudut. Dan seperti biasa, kita menggunakan aturan tangan kanan ya. Jadi misalkan seperti rotasi, yang seperti ini, arahnya kemana kira-kira? Kemarin kita udah pernah bahas juga, ini adalah arahnya ke bawah ya. Jadi Anda ingat dia arah rotasinya kemana? Berdasarkan aturan tangan kanan, seperti ini dia arahnya ke bawah. Kemudian ada kecepatan, juga ada percepatan. Jadi ada percepatan sudut rata-rata. Ini vektor, ini adalah perubahan kecepatan sudut dibagi interval waktunya. Ketika delta t-nya itu sangat kecil atau menuju 0, percepatan sudut ini akan menjadi percepatan sudut sesaat. Satuannya itu dalam SI itu adalah radian per sekon kuadrat. Jadi arah percepatan sudut itu sama dengan arah kecepatan sudut. Nah, ini yang kemarin kita bahas ya, tentang kinematika di awal sebelum dinamika Newton ya. Ini kita sebut adalah kinematika linear gitu ya. Jadi biasanya ini terkait dengan kecepatan, posisi ya. Kemudian dari sini itu bisa didapatkan rumus ini. Nah, dan kecepatan rata-rata bisa saya turunkan, yang adalah V ditambah V0 dibagi 2. Di mana V0 di sini adalah kecepatan awal. Nah, ini punya korespondensi satu-satu ya. Jadi kalau di kinematika yang kita pelajari sebelumnya itu adalah kecepatan, ini kecepatan sudut. Oke, kalau misalkan A-nya konstan ya,
Jadi seperti ini, kalau ini alfanya konstan. Jadi kalau alfa konstan itu ada gerak rotasi berubah beraturan. Kemudian ada juga posisi di sini. Posisi di sini adalah sudut. Theta di sini adalah omega 0 T ditambah setengah alfa T kuadrat. Kemudian di sini ada juga yang hubungan ini. Kalau Anda masukkan T ini, masukkan ke sini, jadi nanti akan didapatkan bahwa V kuadrat ini sama dengan V0 tambah 2X. Hubungan ini Anda bisa turunkan kan? Oh, sorry, maksudnya dari sini ke sini Anda masukkan aja. Dari atas ke sini juga sama, ini dari sini atas ke sini gitu, didapatkan ini. Kemudian ini adalah rata-ratanya. Nah, perumusan gerak rotasi ya ini juga kita udah pernah bahas ya, bahwa gerak rotasi itu ada namanya disebut kecepatan tangensial ya. Jadi kecepatan tangensial itu adalah R kali omega. Ya sebenarnya ini rumusnya itu udah kalau vektornya V sama dengan, kalau vektor ya, vektor V itu sama dengan vektor omega cross R, vektor R. R itu adalah posisi. R itu adalah yang arahnya keluar. Dari titik pusat ke sini ke titik P di permukaan lingkaran ini. Kemudian ada yang disebut juga namanya, kemarin itu kan kita bahas ada percepatan tangensial ya. Tangensial itu namanya tangensial, itu dia arahnya sama dengan kecepatan tangensial. Rumusnya itu adalah R kali alfa, di mana alfa itu adalah kecepatan sudut. Ya. Nah, percepatan ini kita sebut namanya percepatan tangensial. Ya, di sini sebenarnya analogi dengan percepatan linearnya ini kita secara spesifik ini namanya percepatan tangensial. Kalau ini namanya kecepatan tangensial. Jadi perkalian keduanya ini disebut kecepatan tangensial, perkalian antara keduanya disebut percepatan tangensial. Kemudian dalam gerak rotasi itu juga ada percepatan yang arah ke pusat, ya, yang kita sebut namanya percepatan sentripetal. Jadi dia kalau ini besarnya ini adalah V kuadrat per R, ya, kalau dari bentuk ini, ya, V itu adalah kecepatan tangensialnya di sini, ya. Ini di sini tangensial yang tadi ya, yang seperti ini, yang ini. Kalau arah R di sini adalah arah sentripetal, yang omega kuadrat kali R. Jadi kalau gerak melingkar beraturan itu alfanya 0. Ya, alfanya 0 itu berarti tangensialnya sama dengan 0, sehingga yang ada itu adalah cuma percepatan sentripetal saja. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas. Kalau ada pertanyaan silakan raise hand atau ini ya. Potong pembicaraan saya. Nah, kemudian juga dari sini itu kita bisa memperkenalkan yang disebut namanya torsi atau momen gaya. Ya. Jadi disebut namanya momen gaya, gaya itu adalah yang dia itu punya lengan. Jadi sebenarnya kalau contohnya seperti ini di gambar ini, kalau misalkan ada gaya bekerja di ujung ini, R yang ini, itu adalah yang disebut lengan gaya. Jadi R itu adalah lengan gaya relatif terhadap titik ini, sumbu rotasi ini, R di sini. Nah, tapi kenapa kita cuma memperhitungkan yang tegak lurus? Karena nanti torsi ini itu merupakan vektor yang merupakan hasil dari produk vektor antara R dengan F. Jadi kalau Anda crosskan antara vektor R posisi vektor lengan dengan vektor gaya di crosskan, itu akan menjadi R yang tegak lurus. Atau rumusannya itu bisa kita balik. R-nya itu tidak berubah, kita ambil, tapi yang kita ambil itu adalah F tegak lurusnya.
Itu juga sama saja. Karena F di sini juga bisa kita uraikan sama halnya juga seperti R, itu ada R yang tegak lurus, ada R yang sejajar. Di sini juga sama, F di situ juga ada F yang tegak lurus dengan F yang sejajar. Sehingga nanti kalau yang sejajar itu kalau di-cross-kan dengan R itu arahnya dari titik ini ke sini, arahnya keluar, tapi kalau F sejajar, itu arahnya berlawanan 180 derajat. Jadi di-cross-kan itu tetap 0, karena cos 180, sin 180 itu adalah 0 ya. Ini cukup jelas? Atau ada pertanyaan enggak terkait dengan ini? Oke, tidak ada. Cukup jelas ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Nah, apa namanya, torsi momen gaya ini biasanya aturannya. Jadi kalau dia itu berarah positif apabila gaya yang menghasilkan rotasi itu berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi kalau torsi itu arahnya berlawanan jarum jam, itu biasanya arahnya kalau ada gambarkan bidang, itu biasanya nanti kalau arahnya itu keluar bidang. Kalau keluar bidang, dia positif. Ketika dia itu ke dalam bidang, itu negatif. Itu cuma ini aja. Apa istilahnya? Konvensi. Ya. Kemudian satuan SI dari torsi adalah Newton meter. Harus diingat, ini adalah Newton meter satuannya, bukan joule ya. Kemarin udah saya bahas, kalau ini kan adalah vektor. Kalau joule itu kan dia harus skalar ya. Itu yang membedakan. Ada pertanyaan? Pak, Ya. saya ingin bertanya. Ya. Jadi torsi itu arahnya pasti tegak lurus dari lengannya itu ya, Pak? Kenapa? Atau gimana? Arah torsi tegak torsi. lurus dengan Lengannya. ya, kalau torsi itu kan lengan, cross, R, cross F kan ya. Jadi kalau R cross F itu pasti hasil, vektor hasil perkalian itu pasti tegak lurus terhadap R dan F. Jadi bisa dikatakan dia di luar bidang. Kan kalau vektor, dua vektor itu membentuk bidang. Oke, kalau misalkan dua vektor itu membentuk bidang. Kalau apa namanya, jadi kalau di cross-kan itu dia akan menjadi vektor yang dia tegak lurus terhadap R dan F. Atau dengan kata lain, vektor tersebut itu menjadi vektor normal bagi permukaan yang mencakup vektor R dan F. Dalam hal ini torsi. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Jadi kayak keluar bidang, masuk bidang gitu ya, Pak? Ya. Kalau di kertas gitu. Ya, kalau Anda di kertas, Anda gambarkan vektor, di-cross-kan, itu kalau nggak keluar bidang, atau masuk ke bidang. Aturan tangan kanan yang dipakai ya. Aturan tangan kanan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nah, ini contohnya misalkan, coba contoh aja ya. Jadi ini adalah jumlahan torsi. Ya. Kalau Anda lihat di sini, T2 itu arahnya ke bawah, ini dari titik O di sini itu ada vektor lengannya, R2. Ya. Jadi kalau Anda lihat pakai aturan tangan kanan, R2 cross T itu hasilnya adalah arahnya keluar bidang. Jadi dia positif di sini. Oke. Sedangkan yang R1 arahnya terhadap sumbu ini nih, sumbu apa nih? Sumbu Z. Itu kalau di-cross-kan tuh arahnya membelakangi. Ya, jadi ke belakang. Jadi dia makanya di sini adalah minus. Ini cuma contoh aja, nanti akan bisa kita bahas di yang ini. Oke. Kita kembali lagi ke
Oke, kita kembali ke sini. Ini terlihat ya? Halo, terlihat ini? Oke, bacaannya apa? Torsi momen gaya. Oke, ya kita lanjutkan. Sebentar. Oke. Kemudian ada satu lagi yang kita perkenalkan, itu namanya vektor momentum sudut. Ya. Jadi momentum sudut itu didefinisikan sebagai R cross P. Ya, ini jadi kalau Anda lihat, ini ada bidang R, di sini ada P. Kalau di-cross-kan, dia arahnya akan, kalau nggak ke atas, ke bawah. Oke. Nah, besar dari L besar ini adalah L kecil yang sama dengan MV R sin V. Jadi sudut antara R dengan P secara umum, P itu yang di sini ya. Kalau yang di sini itu adalah P tegak lurus. P di sini itu sudutnya adalah V, jadi sin V. Jadi ini bisa kita balik memang. Kalau besarnya itu sama dengan R dikali P tegak lurus, yang sama dengan R kali MV tegak lurus, atau R tegak lurus kali P yang sama dengan R tegak lurus kali MV. Satuan dari momentum sudut itu adalah kilogram meter kuadrat per second. Jadi ini adalah satuannya Newton meter sekon. Gitu. Nah ini kalau kita turunkan ya, DL per DT itu sama dengan seperti ini. Nah jadi kalau walaupun cross product itu kalau Anda pelajari, ini kan sama dengan perkalian, itu kita pakai aturan apa ya, kalau perkalian dua fungsi diturunkan itu seperti apa, saya sebut lupa namanya aturan apa itu. Ya aturan diferensial ya, sama. Jadi ini diturunkan, dr dt di-crosskan dengan P, ditambah R cross dp dt. Nah kita tahu bahwa dr dt itu adalah V, dan P di sini adalah momentum linear. Ini M kali V. Ya, jadi V cross V itu 0. Jadi bagian yang ini adalah 0. Jadi tinggal bagian yang ini. Jadi dl per dt itu sama dengan R cross dp dt. Jadi harus diingat bahwa yang sebelumnya, bahwa dp dt ini terkait dengan gaya eksternal kan, yang mempengaruhi gerak benda. Nah, dari sini itu kita peroleh bahwa perubahan momentum sudut ini itu terkait dengan R cross F eksternal. Dan definisinya yang tadi kita indikan bahwa R cross F itu adalah torsi kan ya. Jadi torsi eksternal itu adalah sama dengan dl dt. Jadi ini analog dengan F eksternal sama dengan dp dt. Jadi kalau ini versi rotasinya, ini versi linearnya gitu. Yang gerak translasi. Jadi sebenarnya bukan hanya gerak translasi sih. Jadi kedua yang ini memang jelas untuk rotasi, tapi kalau ini itu bisa translasi atau rotasi. Nanti lebih spesifiknya untuk rotasi itu di periksanya adalah oleh torsi. Nah ini ada yang disebut namanya, kalau kemarin itu kita bahas bahwa kalau dp/dt itu sama dengan 0 itu terkait dengan hukum kekekalan momentum linear. Nah kalau torsi resultannya 0, ya, yang seperti ini, ya, itu kita nyebutnya hukum kekekalan momentum sudut. Jadi gabungan antara dp/dt sama dengan 0, atau sigma f sama dengan 0, dengan dl/dt sama dengan 0, itu adalah sistem yang kita sebut namanya sistem teroscilasi. Jadi diam atau bergerak lurus beraturan, itu harusnya kita meninjaunya sigma f sama dengan 0, dengan sigma torsi sama dengan 0. Nah, untuk partikel titik, ya untuk partikel titik nih, yang cuma satu, ya partikel titik yang satu benda, gitu, sigma satu benda yang partikel titik, itu sebenarnya cukup ketika kita meninjau F sama dengan 0, itu udah sistem teroscilasi. Tapi kalau untuk benda tegar atau secara umum, itu tidak cukup sigma F sama dengan 0. Perlu sigma tau sama dengan 0. Itu yang disebut namanya sistem teroscilasi. Nah, sigma tau sama dengan 0 atau dl per dt sama dengan 0 itu menghasilkan yang disebut namanya hukum kekekalan momentum sudut. Nah, momentum sudut ini
kalau nanti Anda bisa manipulasikan, L di sini itu tidak lain adalah sama dengan I1 kali W omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Di mana I di sini itu adalah yang disebut namanya momen inersia. Momen inersia. Nah, ini hukum kekalan momentum kan ya, yang tadi saya sebutkan. Ya. Jadi kalau yang disebut namanya hukum momentum linear, itu sigma F sama dengan 0, jumlahnya P-nya konstan. Kalau torsi itu adalah L-nya konstan. Gitu. Nah, ini analogi ya. Sebenarnya momentum sudut ini yang tadi kita perkenalkan itu tidak lain adalah merupakan hasil penurunan dari yang disebut namanya momentum sudut. Nah, jadi kalau untuk sistem n partikel, jadi ada banyak partikelnya, itu L sistem tersebut adalah jumlahan dari semua momentum sudut tiap partikel. Jadi L di sini adalah momentum sudut sistem untuk sistem n partikel. Ini kita bicara sistem n partikel dulu. Ketika saya turunkan dl per dt, itu akan menjadi jumlahan turunan dari jumlah masing-masing dli per dt. Dan ini adalah torsi di setiap bendanya, dan jumlahannya itu adalah disebut namanya torsi net atau jumlahan torsi. Nah, ini itu tidak hanya berlaku untuk, ini berlaku secara umum ya. Jadi tidak hanya berlaku untuk sistem benda tegar. Kalau sistem benda tegar atau rigid bodies itu dia khusus. Nah, sekarang saya tanya, apakah sistem partikel itu selalu benda tegar? Sistem banyak partikel? Gerald Akbar. Kenapa? Tidur ya? Enggak, Pak. Jadi apa bedanya benda tegar dengan benda yang lainnya? Benda secara umum. Kalau tegar dia kecepatan sudutnya sama, Pak. Willy Wilson. Ya, Pak. Bedanya benda tegar dengan benda secara umum apa bedanya? Benda tegar punya kecepatan sudut yang sama, Pak. Faza Muhandisa. Ya, Pak. Apa pertanyaan tadi? Pertanyaannya perbedaan benda tegar dengan benda lainnya, Pak. Iya, apa? Kalau benda tegar punya kecepatan sudut yang sama setiap partikel. Saul Sayers. Iya, Pak. Apa pertanyaannya? Apa bedanya benda tegar sama benda pada umumnya? Oke. Jawaban Anda apa? Kalau misal benda tegar itu di tiap titik memiliki kecepatan sudut yang sama, Pak. Jadi dia bergerak-berputar juga. Kalau benda secara umum tidak bergerak-berputar. Ya, itu sebenarnya akibat ya. Jadi definisi benda tegar itu adalah benda yang ketika dia itu bergerak, bentuknya tidak berubah atau tetap. Oke? Nah, karena dia itu bentuknya tidak berubah, ya, dia ada sifat khusus namanya. Nanti yang tadi ada sebutkan, tapi itu sangat-sangat khusus ya. Tapi intinya gitu. Contoh benda tegar tuh, yang tidak tegar tuh apa contohnya yang paling mudah? Tata surya. Apa? Tata surya. Tata surya, ya itu ya, tapi terlalu jauh itu mah. Yang dekat aja lah, yang di bumi aja, yang keseharian. Air, Pak. Ya, air. Apalagi Mahesa. Mahesa Lizardi. Contoh benda tidak tegar apa contohnya? Ya, Pak. Pertanyaannya apa? Contoh benda tegar yang tidak tegar. Kok contoh benda tegar yang tidak tegar? Kalau benda itu, benda itu ada benda tegar dan benda tidak tegar. Sekarang contoh benda tidak tegar itu apa?
Vincent, Christian, Iya, Pak. contoh benda tidak tegar apa? Cairan mungkin, Pak. Tadi udah. Malik Akbar Hasemi, contoh benda tegar. Maaf, tidak tegar. Maaf, benda tidak tegar. Tanah liat, Pak. Ya, tanah liat yang dibentuk. Yang sering Anda makan apa misalkan? Benda tidak tegar. Putu Andika. Halo. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Anda tahu nggak? Tahu, Pak. Ya udah, itu tahu. Tahu kan kalau dilempar ke atas itu pasti pecah kan? Dan dia secara umum dia berubah bentuk ketika bergerak. Itu bukan benda tegar. Tempe misalkan. Jadi secara umum benda itu tidak tegar. Artinya ketika dia itu bergerak, itu bentuknya berubah. Nah, realitasnya benda secara umum itu tidak tegar karena secara umum ketika dia itu bergerak, bentuknya berubah. Tapi ada benda-benda yang khusus, ya, yang dia itu bisa kita dekati dengan benda tegar. Contohnya benda-benda padatan yang terbuat dari logam. Ya, misalkan terbuat dari baja gitu ya, bola baja atau silinder baja, itu bisa kita dekati dengan aproksimasi benda tegar gitu ya. Walaupun pada umumnya itu bukan benda tegar, tapi bisa kita dekati. Jadi sebenarnya benda tegar itu adalah aproksimasi untuk memudahkan kita meninjau dinamika sebuah benda. Tapi pada umumnya itu benda tidak tegar. Sama tidak seperti manusia lah. Tidak ada yang tegar ideal. Selalu ada patah arang gitu-gitu. Ada pertanyaan nggak terkait dengan ini? Cukup jelas yang saya bilang benda tegar ya. Izin nanya, Pak. Ya, silakan. Saya pernah baca kalau momentum sudut itu pseudo vektor, Pak, vektor semu. Nah, itu benar nggak ya, Pak ya? Maksudnya di situ definisi vektor semu itu apa? Ya, itu saya nggak tahu. Saya nanya, Pak. Jadi memang begini, kalau kita mendefinisikan yang disebut pseudo vektor, itu harus ada penjelasannya apa. Saya nggak tahu yang di buku yang Anda tinjau ya, tapi kalau disebut pseudo vektor itu apa karena dia merupakan hasil kali dari dua vektor, saya nggak tahu definisinya. Tapi yang jelas, yang di sini saya tidak ingin memperkenalkan istilah itu ya. Tapi yang jelas momentum sudut ini adalah vektor. Walaupun dia memang merupakan hasil kali dari dua vektor. Begitu juga torsi sama. Itu hasil kali dua vektor. Pakai cross product kan. Jadi kita sebut aja semua itu vektor. Tidak perlu memperkenalkan yang disebut namanya pseudo vektor. Itu maksud saya bukan hal yang esensi menurut saya. Ada lagi yang lain? Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi sistem n partikel seperti tadi. Ya. L di sini secara umum itu adalah jumlahan dari semua momentum sudut. RI itu adalah posisi benda ke I. PI itu adalah momentum ke I. Oke. Jadi dijumlahkan seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan saya ambil hasil R cross VI-nya ini, itu semuanya sama ke arah keluar bidang ya. Jadi K ya, kebayang ya. K di sini karena R dan V itu pada umumnya nanti akhirnya harus tegak lurus kan, saling tegak lurus. Gitu. Jadi kalau misalkan, nah gini, nah ini kita ambil hal khusus ya, hal khusus. Jadi kalau dalam pergerakannya sistem partikel tersebut atau sistem n partikel tersebut, semua partikelnya itu mempunyai kecepatan sudut yang sama, maka L-nya itu kita bisa bentuk seperti ini. Oke. Nah, jumlahan dari I, MI, RI kuadrat itu kita sebut namanya momen inersia yang tadi saya sebutkan ini di sini. Inilah momen inersia.
Jadi sebenarnya untuk kasus ini, kalau kita menuju sistem n partikel, ini adalah bentuk khusus sebenarnya. Bentuk khusus di mana kita sudah menganggap bahwa kecepatan sudut di setiap partikel itu sama. Jadi kalau kecepatan sudut partikel itu sama, berarti saya bisa menyederhanakan rumusan bahwa momentum sudut di sini itu sama dengan momen inersia kali omega. Omega itu di sini adalah yang arahnya ke luar bidang atau ke arah K. Oke, itu yang terkait dengan yang Anda bilang tadi. Ya. Tapi kalau namanya benda tegar secara umum itu kita tidak perlu mengatakan bahwa setiap partikel itu mempunyai kecepatan sudut yang sama, tidak harus. Yang penting dia itu tidak berubah bentuk saja. Itu udah dari definisi benda tegar. Nah, tapi kalau benda tegar dia punya kecepatan dan sudut yang sama, itu udah lebih khusus lagi bendanya. Nah, makanya L-nya di sini bisa kita nyatakan dengan I kali omega. Jadi ini analog dengan P sebenarnya, di mana P di sini adalah M kali V. Ya. Nah, jadi L di sini itu nanti kalau untuk kasus yang seperti ini, itu bisa kita nyatakan sebagai I kali omega. Kalau ini kita turunkan, ya, ketika I-nya itu tidak berubah terhadap waktu, ya, jadi sebagai konstanta dia di situ, itu bisa kita nyatakan bahwa torsi di sini itu adalah I kali alfa. Ya. Nah ini contohnya faktor momentum sudut, ya. Jadi I di sini itu adalah jumlahan semua partikel yang membentuk orang ini. Jadi awalnya ketika orang ini berputar, ya, I-nya secara umum itu dia berubah, ya, dia naik cenderungnya. Nah, omeganya itu kan kecil kan karena baru awal dia. Ya, awal dia mutar kan. Jadi kalau dia itu momentum sudutnya konstan antara awal dengan akhir itu sama, ya, berarti kan kalau seperti ini itu kan momen inersianya berbeda dengan yang seperti ini. Oke. Jadi omeganya itu masih kecil ya, berputarnya masih kecil seperti ini. Nah, tapi ketika dia itu sudah berputar sangat cepat, ya, omega itu akan jadi naik. Ya. Dan I-nya itu cenderung turun. Jadi makanya ini akan sama. Gitu. Nah, jadi yang dikatakan momen inersia itu yang didefinisikan itu seperti ini. Jadi ini umum. Jadi umumnya benda itu adalah diskrit. Nah, sekarang kalau sistemnya itu kita tinjau bendanya itu sangat banyak. Seperti benda-benda itu misalkan terdiri dari atom-atom, kan atom-atom itu kan seperti misalkan yang membentuk sebuah bola baja yang radiusnya misalkan 1 cm itu kan sangat banyak, ya, atom-atomnya di situ. Nah, itu bisa dianggap itu partikelnya sangat banyak. Jadi nanti kalau Anda belajar jumlahan Riemann, ya, bahwa kita bisa merubah sigma ini menjadi integral ketika jumlah n-nya di sini, n partikel itu sangat banyak. Jadi bisa kita dekati itu dengan integral. Ya, integral R kuadrat dm, di mana dm di sini itu adalah elemen massa yang infinitesimal, maaf. Jadi infinitesimal itu sangat kecil. Kalau infinite itu sangat besar. Kalau infinitesimal itu sangat kecil. Nah, dm di sini itu tidak lain adalah rho kali dv. Rho ini adalah rapat massa per volume secara umum. Kemarin kita juga udah belajar kan ya tentang rapat massa kan. Ada yang dia itu perpanjang, perluas dengan per volume. Nah, secara umum itu per volume. Ya. Jadi ini bisa kita nyatakan dengan ini. Di mana dv di sini itu adalah dalam koordinat silinder itu seperti ini. RdR, dθ kali dl. Atau bisa juga kalau dalam koordinat kartesian itu adalah dx, dy, dz. Nah ini integral lipat 3 sebenarnya, tapi karena
Anda kan belum belajar integral lipat 3, itu baru semester depan ya. Jadi nanti disederhanakan jadi integral lipat 1 saja yang sederhana. Atau bahkan momen inersianya diketahui. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ini cuma keterangan saja momen terkait dengan elemen volume. Ada pertanyaan? Oke, saya anggap itu cukup jelas. Nah, ini contohnya, misalkan ini adalah sebuah piringan, ya, yang apa namanya sumbu rotasinya itu pas di titik pusat masanya. Oke, asumsi rapat massa rho konstan itu berarti piringan tersebut itu rapat masanya apa distribusi masanya itu merata. Ya, jadi yang namanya merata dia konstan. Itu hal yang sederhana. Ya. Nah, piringan ini itu kan ada luas. Ya, itu terkait dengan radius ya dan sudutnya. Kemudian ada ketebalan gitu ya, seperti ini. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, momen inersia itu sangat bergantung pada sudut rotasi yang ditinjau ya. Maaf, sudut rotasi yang ditinjau atau diambil. Itu berbeda. Kalau kebetulan di sini itu dia rotasinya seperti ini. Kalau rotasinya itu terhadap sudut, misalnya terhadap sumbu Z ya, kalau misalkan terhadap sumbu X dengan Y itu berbeda. Oke. Nah, jadi kalau seperti ini itu nanti akan didapatkan momen inersianya. Jadi ini adalah radiusnya itu adalah R besar, dia itu satu lingkaran 0 sampai 2pi, kemudian tebalnya itu adalah L besar. Nanti sehingga didapatkan untuk lempeng yang tebalnya L besar, yang radiusnya adalah R besar, kemudian rapat massanya itu adalah rho per volume, yaitu konstan, itu akan didapatkan bahwa momen inersianya dengan sumbu putar seperti ini itu adalah sama dengan setengah mr kuadrat. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, ini ada yang disebut namanya dalil sumbu sejajar. Ini saya langsung aja tidak menundukkan, Anda bisa lihat ini di buku ya, di buku Halliday-Resnick, ini ada. SM ini adalah ketika sumbu putarnya itu pada titik pusat massa. Ya. Jadi contohnya seperti yang ini, titik pusat massa silinder ini atau piringan ini itu pas di pusat massa, di tengah, ya. Nah, dia diputar terhadap pusat massanya. Jadi ini kan terhadap pusat massanya. Itu adalah ini. Nah, mh kuadrat, h di sini itu adalah ketika kita menggeser sudut ini, sumbu rotasi ini, yang tadinya di pusat massa, dia digeser ke sini, ke pinggir misalkan. Ke pinggir ini misalkan kita geser sejauh h. Makanya dia jadinya tambah mh kuadrat. Kalau dia itu kita geser pas di ujung lingkaran, itu kan berarti h-nya sama dengan r. Ya. Berarti kalau seperti itu, ini sama dengan mr kuadrat. Jadi nanti kalau ditambahkan di sini, jadi kalau dia itu sumbu rotasinya itu di pinggir, di sini itu tinggal ditambahkan setengah mr kuadrat ditambah mr kuadrat. Jadinya 3/2 mr kuadrat. Kalau dia itu sumbu rotasinya di pinggir. Nah, sumbu rotasinya ini di sini, yang di pinggir ini, itu kan sejajar dengan sumbu rotasi yang pada pusat massanya. Gitu ya. Cukup jelas ya? Ada pertanyaan nggak dari sini? Cukup jelas? Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini beberapa contoh momen inersia ya. Seperti misalkan ini semuanya di sini terhadap pusat massanya, ini di tengah-tengah, di batang ya, setengah 1/12 ml kuadrat, ini panjangnya adalah L. Kalau kita geser ke tengah, ini dianggap, jadi momen inersia di sini tuh dianggap
rapat massanya konstan, jadi distribusi massanya merata ya, jadi rho-nya konstan. Jadi ini adalah batang homogen ya. Ini batang yang kita geser dari sumbu putar yang dari tengah jadi di pinggir gitu ya. Kemudian ini adalah kulit silinder. Ya, kulit silinder. Ini rumusnya adalah I sama dengan mr kuadrat. Jadi pusat massanya di tengah. Ini adalah yang tadi ya, yang silinder tadi, yang setengah mr kuadrat. Kemudian ini adalah pelat ya, pelat pusat massanya di tengah itu adalah 1/12 m kali a kuadrat plus b kuadrat. Kemudian ini terakhir adalah bola pejal ya 2/5 mr kuadrat. Dianggap rapat massanya itu adalah konstan. Jadi semua di sini adalah benda-benda yang bersifat homogen atau uniform lah bahasa itu. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan lagi? Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Izin, Pak. Ini kalau yang momen inersia kayak gini, apa harus kita hafal atau gimana ya, Pak? Ya, harus Anda hafal lah. Bagusnya Anda hafal. Jadi yang apa namanya cukup yang di pusat massanya saja. Kalau yang apa namanya digeser-geser seperti ini misalkan ya, ini kan Anda tinggal tambahkan kan mh kuadratnya h di sini kebetulan sama dengan setengah L kan. Jadi makanya nanti dapatnya sepertiga gitu. Jadi yang Anda cukup pelajari itu adalah apa namanya momen inersia yang pada pusat massanya, yang rotasinya sumbu rotasinya pada pusat massa. Itu aja. Jadi yang lainnya tinggal Anda pakai dalil sumbu sejajar aja. Oke deh, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk yang silinder, yang kulit silinder itu dianggap kulitnya itu sangat tipis sih, Pak. Iya, kulitnya sangat tipis. Oke, Pak. Kalau ada ketebalan, dia ada beda lagi di sini. Oke, Pak. Jadi betul ya. Terima kasih, itu ada keterangannya bahwa kulitnya sangat tipis. Ada lagi yang lain? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sekarang adalah gambaran dari usaha dan energi lah ya. Jadi analog dengan gerak translasi yang W sama dengan integral F dot ds itu kan sama dengan delta K ya. K-nya di situ ada energi kinetik yang sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, kalau di sini nanti Anda bisa manipulasi, maksudnya bisa ngoprek gitu ya. Integral F dot ds kalau dia itu untuk gerak rotasi misalkan atau gerak melingkar, itu nanti F dot ds ini itu tidak lain adalah sama dengan tau dot d theta. Ini vektor sebenarnya kita langsung ambil besarnya. Kalau tau di sini itu adalah I kali d omega, I kali alfa. Alfa itu adalah d omega per dt. Nanti bisa didapatkan bahwa adalah integralnya jadi I omega dw, I omega d omega, di mana integralnya itu dari omega 1 jadi omega 2. Nah, nanti didapatkan rumusnya seperti ini adalah setengah I omega 2 kuadrat atau akhir dikurangi setengah I omega awal kuadrat. Jadi di sini ada K translasi, energi kinetik translasi itu adalah setengah mv kuadrat. Kalau yang di sini energi kinetik rotasi itu sama dengan I omega kuadrat. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita aproksimasi tadi ya.
Nah, jadi kalau kita ambil, kalau omeganya itu sama untuk setiap partikel, ya, yang setengah MVI kuadrat di sini, itu kan sama dengan ini, ya, itu nanti akan kita manipulasi sehingga karena omeganya sama, itu saya keluarkan. Jadi omega kuadrat, yang ini tidak lain adalah rumusnya sama dengan momen inersia. Jadi memang ini tuh bisa kita kaitkan ya antara energi kinetik translasi dengan rotasi ya yang kita inikan. Jadi di mana kalau V-nya yang tangensialnya itu bisa kita nyatakan sebagai omega kali R. Ini adalah energi kinetik rotasi. Nah, jadi analoginya tadi, jadi kalau dia itu translasi atau linear, dia adalah massa kali kecepatan linear gitu ya. Kalau dia itu rotasi, itu ada momen inersia dengan kecepatan sudut. Ini ada yang ini ya. Jadi teorema usaha dan energi, jadi W di sini tadi yang kita turunkan itu adalah delta K ya. Ini mohon maaf sebentar. Tadi mana? Oke, tadi ininya kurang kelihatan, jadi saya perbaiki dulu. Jadi ketika tau di sini sama dengan 0, ya, maka W-nya akan sama dengan 0. Jadi mengakibatkan delta K itu sama dengan 0. Oke. Jadi ketika torsinya sama dengan 0, terjadi hukum kekekalan kinetik rotasi lah. Dan kinetik saja juga sama saja. Itu adalah kinetik rotasi awal dengan akhir itu sama. Nah, kemudian kita masuk ke menggelinding. Ini saya agak percepat materinya karena Anda ujian tanggal 7 kan ya? Minggu ini ya, kalau nggak salah ya? Kalau tidak salah. Betul ya? Iya, Pak. Nah, untuk materi nanti akan saya kabarin ya, karena kita baru rapat hari ini, para dosen. Gitu. Nah, menggelinding ini adalah peristiwa gabungan antara translasi dan rotasi. Ini kalau kita lihat, ya. Jadi berlaku ini, S sama dengan theta kali R. S di sini itu adalah jarak tempuh benda, itu sama dengan sudutnya yang ditempuh, ya, dikali dengan R. Ini berlaku syarat menggelinding itu ini. Menggelinding tanpa slip, maksud saya. Ini maksudnya menggelinding tanpa slip. Jadi lajunya atau laju pusat massa dari ban, ya, itu sama dengan, maaf ini harusnya ds dt ya, bukan dt theta dt. Ini adalah sama dengan ds dt, kecepatan translasi dari pusat massa gitu ya. Dan ini kalau kita nyatakan, karena R itu kan dia konstan yang berubah theta, ya makanya di sini sama dengan ds dt atau V pusat massa itu sama dengan d theta kali R, ini lupa kali R di sini. Jadi ini sama dengan omega kali R. Nah, ini contoh
kenapa menggelinding itu merupakan gabungan dari translasi dan rotasi. Jadi kalau dia itu rotasi, nama rotasi itu kan terhadap suatu pusat kan. Misalkan ini terhadap pusat massa. Ya. Jadi ini adalah diam, ini kecepatan itu sama dengan kecepatan pusat massa, dan di sini itu berlawanan. Itu dia rotasi. Kalau dia itu pure translasi murni, kalau ini rotasi murni. Kalau translasi murni itu di setiap titiknya sama geraknya, baik di atas sini di pusat massanya ataupun di bawah sini. Sama-sama vacuum. Nah, kalau ini dijumlahkan, maka yang atas itu akan sama dengan 2 kali V pusat massa, sedangkan yang di sini itu sama dengan ini kan 0, ini vacuum, jadi jumlahnya adalah vacuum ya. Yang sedangkan di sini, ini jumlahnya itu adalah 0. Jadi titik di sini dianggap tidak punya kecepatan. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Halo, halo. Halo, Pak. Halo, Pak. Ya, kenapa demikian? Sebentar. Fadia Mumtaz. Ya, Pak. Oh, saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu apa maksudnya? Pertanyaannya apa? Kenapa di titik paling bawah itu 0? Ya. Kalau dari gambar ini sih udah jelas ya. Tapi kenapa di sini secara fisik dia itu adalah dianggap dia tidak bergerak? Iya kan, kalau kecepatan 0 kan berarti titik ini dianggap tidak bergerak kan? Betul nggak? Iya, betul, Pak. Kenapa demikian? Malik Akbar Hasemi. Iya, Pak. Kenapa demikian? Kalau dari gambar kan bisa dijumlahkan vektor itu, tapi kalau dari prinsip bisa dianggap sebagai poros rotasi dari roda tersebut. Iya, itu bisa. Tapi kalau Anda lihat lagi di sini, ketika benda itu menggelinding, ini menggelinding murni ya, tanpa slip. Pada T plus delta T atau T-nya itu berubah, titik P di sini tidak lagi akan berada di bawah, di paling bawah kan, dia akan bergerak ke sini. Nanti titik yang dari sini dia akan berubah jadi titik titik di bawahnya. Gitu. Jelas ya. Jadi artinya ketika dia itu menggelinding murni ya, itu di setiap titik ini tuh akan kebagian dia di paling bawah. Di paling bawah. Jadi makanya karena titik di bawahnya ini selalu berpindah-pindah, tidak tetap, maka ya V-nya di sini 0 dianggap. Nanti kalau seandainya di sini ada gaya friksi, yang dipakai itu gaya friksi statik ya, bukan kinetik. Kenapa? Karena dia menggelinding murni. Kalau dengan slip ini ada perubahan memang. Nanti kalau dengan slip sini bisa jadi dia bergeser sedikit translasi, tapi kalau menggelinding murni tanpa slip itu V-nya di sini 0, sehingga kalau di sini nanti ada gaya gesek, itu gaya geseknya yang dihitung gaya gesek statis. Cukup jelas ya? Dari sini Anda belajar bahwa kehidupan itu tidak selalu berada di puncak. Kadang di bawah, kadang di tengah. Pak, ya. Saya masih bingung, vacuum itu apa ya, Pak? Vacuum itu adalah center of mass, pusat massa. Ini pusat massa. Pusat massanya itu di tengah-tengah. Nah, ini kita ambil sebenarnya kecepatan di rotasi murninya itu sama dengan vacuum. Gitu. Ini semuanya sebenarnya vacuum gitu. Jadi biar mudah aja, biar mudah. Iya, Pak. Ya. Ada lagi?
Permisi Pak, mau nanya. Ya, silakan. Tadi definisi tanpa slip itu maksudnya gimana ya Pak? Tidak tergelincir gitu ya Pak? Ya, jadi begini, kalau dia itu tanpa slip, artinya di titik itu selalu berubah-ubah. Jadi tidak harus selalu, jadi ini misalkan di P di bawah, tapi suatu saat nanti P akan ada di atas, terus seperti itu. Nah, tapi ketika ada istilahnya dia perubahan begini, misalkan slip ya. Kalau misalkan Anda roda mobil itu kan berjalan, dia menggelinding kan. Oke, anggaplah dia itu inilah lingkaran sempurna. Oke. Jadi ketika Anda menyalakan mobil atau sepeda. Ya. Di jalan yang kasar itu kan dia akan menggelinding murni. Kita dekati dan menggelinding murni. Kemudian ketika Anda memasuki sebuah daerah yang becek gitu, yang licin, ternyata ketika Anda mengayuh sepeda itu, dia tidak lagi bergerak menggelinding, tapi murni rotasi gitu. Misalkan karena dia ada slip kan di situ. Jadi perubahan dari menggelinding ke murni rotasi itu yang dikatakan menggelinding tidak murni. Jadi dengan slip. Itu satu. Atau misalkan Anda menggelinding terus sambil ngerem kan itu nanti ada rotasi kan di situ. Itu juga tidak menggelinding murni gitu. Seperti itu. Karena ada murni rotasi gitu. Jadi menggelinding itu harus ada gabungan antara rotasi dengan translasi. Kalau salah satunya saja nanti dia itu berubah dari menggelinding ke murni translasi atau murni rotasi, itu namanya slip. Oke? Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi kalau energinya itu, ini kita lihat di sini, P di sini berarti kita anggap sebagai titik patokan yang tadi Anda bilang, teman Anda tadi bilang itu adalah sebagai sumbu rotasinya. Jadi kalau IP di sini itu sama dengan I kali omega kuadrat. Oke. Dia V-nya 0 bisa aja kan karena karena acuannya di sini berarti kan lengannya dia 0 kan. Jadi yang ada kan cuma ini aja. I omega setengah IP kali omega kuadrat. Nah sekarang kalau IP di sini kan kalau saya nyatakan itu adalah I dari pusat massa ditambah M R kuadrat kan. R karena kan ini ada radiusnya. Oke. Nah kalau saya masukkan di sini ini adalah K sama dengan setengah I com omega kuadrat tambah setengah M R kuadrat omega kuadrat. Yang ini karena ini menggelinding murni, ya, ini kan tidak lain adalah Vcom kan. Vcom ini adalah omega kuadrat kali R. Oke. Sehingga di sini nanti dapatnya jadi setengah MV com kuadrat. Yang di sini jadi setengah com di sini adalah momen inersia yang pada sumbu putarnya pada sumbu pusat massa. Jadi ini itu terkait dengan kinetik rotasi. Ini terkait dengan energi kinetik translasi, tapi pusat massanya. Ini juga pusat massa, kinetik rotasi benda itu terhadap pusat massanya, yang ini kinetik rotasi terhadap energi kinetik translasi terhadap kinetik translasi pusat massa. Oke. Pak, itu dilihat dari titik P ya, Pak? Iya, titik P. Kan tadi saya bilang bahwa titik P di sini dianggap sebagai sumbu rotasi. Kalau sumbu rotasi itu kan diam dia, tidak bergerak, baik rotasi maupun translasi kan. Oke, jadi sumbu rotasinya itu adalah titik P. Karena titik P itu adalah ya bisa dikatakan dia tidak bergerak translasi lah di sini. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya. Di sini kan didapat MR kuadrat. Ya. Itu terus jadi setengah MR kuadrat omega kuadrat. Gimana ya, Pak? Kurang setengah paham. MR kuadrat? Maksudnya gimana? MR kuadrat omega kuadrat. Yang bawah, Pak. Yang jadi yang kedua. Kuadrat.
Enggak Pak atasnya. Yang ini. Iya. Ya, ini IP di sini itu kalau pakai dalil sumbu sejajar, ini kan rotasinya kalau saya ambil ini pakai sumbu sejajar yang tadi. Jadi ICM itu kan adalah ICOM lah di sini. Nah, MR kuadrat di sini itu adalah, ini kan jaraknya kan H itu kan, jarak H di sini dari O ke P itu kan R kan, radius. Maka di sini sama dengan MR kuadrat. Ini pakai dalil sumbu sejajar. Oh, baik Pak. Oke? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi nggak? Pak, ingin bertanya Pak. Ya. Ini kan yang pertama pusatnya di P pakai kecepatan sudut omega, terus ke bawah-bawahnya yang di pusat masanya juga pakai omega. Berarti itu emang omeganya sama ya Pak, walaupun beda porosnya. Iya, omeganya sama kan. Tadi yang tadi pendekatan tadi bahwa di setiap titik itu omeganya sama. Di setiap titik. Jadi makanya K-nya itu bisa kita jadikan setengah I omega kuadrat. Omeganya itu sama di setiap titik. Omega sama di setiap titik, tapi kecepatan translasinya atau kecepatan tangensialnya itu berbeda di setiap titik. Antara di titik atas, titik ini, titik pusat massa, titik ini kan berbeda. Tapi omeganya sama. Berarti emang nggak, omega ini nggak mengacu ininya ya Pak, nggak mengacu pusat apa porosnya. Mengacu poros, maksudnya porosnya gimana? Walaupun porosnya beda tapi omeganya tetap sama gitu. Iya. Ini kan memang kita ambil sesuai dengan asumsi yang ini. Asumsi yang ini. Kalau ini berbeda, maka rumus ini nggak akan ada. Ingat ya. Rumus ini ada ketika omeganya di setiap titik ini sama. Omega. Di setiap titik sama. Kalau nggak sama, rumus seperti ini nggak akan bisa dipakai. Oke, cukup jelas ya? Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Jadi rumus ini adalah sangat-sangat khusus. Sangat-sangat khusus. Oke, saya lanjutkan. Mungkin nanti hari Kamis kita bahas kalau ada pertanyaan. Nah, ini contohnya misalkan terkait gerak menggelinding di bidang miring. Jadi ini kita pakai analisa hukum 2 Newton lah. Hukum 2 Newton sekarang ini kita ada 2. Sigma F sama dengan MA dengan sigma tau sama dengan I kali alfa. Oke. Nah, dia dianggap di sini geraknya menggelinding murni. Ya, jadi menggelinding murni itu berlaku kan ini hubungan ini. Ya. Yang sama dengan V, omega kali R. Ini kalau saya turunkan lagi, itu nanti jadi percepatan pusat massa sama dengan alfa kali R. Nah, ini didapat yang ini. Jadi rumus seperti ini itu didapat ketika dia bergerak menggelinding murni. Oke? Nah, torsinya ini kita ambil dia terhadap titik P di sini. Anda bisa aja ngambil terhadap titik pusat massa di sini, bisa saja. Tapi kalau misalkan saya ambil di sini juga bisa. Sebentar, ini adalah, ya. Jadi kalau saya ambil misalkan P-nya itu sebagai sumbu putar ya. Sumbu putarnya di titik P kan, yang seperti tadi di sini. Nah, jadi kalau ini sebagai titik 0, ke sana itu adalah lengannya. Ya. Saya di-cross-kan dengan F. F itu adalah arahnya ke sana.
Maka nanti kalau lengan ini saya crosskan dengan F, itu sama dengan R dikali F tegak lurus. F tegak lurus itu adalah FG sin theta. Nah, FG sin theta itu sama dengan, karena patokannya di sini itu sama dengan IP kali alfa. Oke? Nah, kemudian kalau saya masukkan alfa di sini kan sama dengan minus A pusat massa dibagi R. Oke. Nah, ini kenapa di sini kita ambil akomnya ini adalah minus. Kalau dari sini kan seolah-olah dia positif ya. Kalau ini kan sebenarnya cuma besarnya saja. Bisa juga dengan arahnya, tapi kalau di sini diikutkan dengan arahnya. Kenapa dia itu minus di sini? Ada yang tahu nggak jawabannya? Apakah arah turun, Mbak? Ingat, ini kan kalau di gambarnya X ke atas, Y ke sana kan, Y X itu ke kanan, ya, Y itu ke atas seperti ini. Jadi yang ke kanannya adalah positif. Kan dia bergeraknya itu dia ke kiri, ya. Maka di sini dikasih tanda negatif. Kalau cuma kita tinjau besarnya saja, ya sama dengan alfa kali R. Tapi kalau dia itu bergerak ke kiri, ini kan ke kiri dia kita ambil karena yang X-nya itu arah positifnya ke sana, ke arah awal puncak bidang miring. Ya, jadi makanya kalau dia bergerak kiri ada tanda minus di sini. Oke. Nah, jadi nanti didapat karena IP ini sama dengan ICOM kali ditambah MR kuadrat, maka nanti akan didapatkan percepatan pusat massa itu sama dengan minus G sin theta per 1 tambah I inersia ini, I inersia ini, ICOM ya, dibagi dengan MR kuadrat. Nah, kemarin kalau kita meninjaunya ini sebagai partikel titik saja, yang suku pembagi ini tidak ada, suku penyebut ini tidak ada ya. Dianggap satu lah. Jadi ACOM itu sama dengan minus G sin theta. Nah, ketika kita meninjau dia ada rotasi dan terkait dengan benda tegar gitu, itu ada rotasi di sini, itu menyebabkan percepatannya jadi besarnya jadi turun kan, jadi 1 tambah ICOM per MR kuadrat. Jadi kontribusi rotasi ini bisa dikatakan dia sifatnya mengurangi percepatan pusat massa. Tadinya kalau dia itu dianggap partikel titik itu cuma G sin theta, di sini ada pembaginya, ada penyebutnya yang lebih besar dari 1. Sehingga percepatan antara partikel titik dengan misalkan bola atau silinder yang menggelinding murni, ya, itu kontribusinya di sini. Nah, satu hal lagi juga yang harus diperhatikan, menggelinding murni ini diperlukan adanya gaya gesek dan kekasaran permukaan. Jadi ada kasaran permukaan, dia memungkinkan dia menggelinding murni. Dan seperti yang tadi saya bilang, gaya gesek yang jadi titik P karena ini adalah diam, ya, karena V-nya 0 dianggap adalah Fs. Ini yang menyebabkan dia itu menggelinding. Kalau dia itu licin gimana? Kalau licin, yang terjadi apa? Translasi, Pak. Ya, translasi. Jadi kalau dia itu licin, ini translasi. Jadi ini sama aja ACOM-nya itu adalah minus G sin theta. Yang bagian ini tidak ada. Oke? Pak. Ya. Kalau selain gaya gesek, mungkin nggak dia menggelinding? Kalau tidak ada gaya gesek atau licin gitu misalkan? Bukan, Pak. Misalkan gayanya itu gaya lain. Tapi bukan gaya gesek. Untuk kasus yang lain sih memungkinkan. Seperti nanti ada nanti mungkin kita bahas sekarang atau besok kali ya. Itu misalkan pada katrol. Tapi katrol itu berputar ya. Katrol itu berputar. Ya itu bisa memungkinkan sih, tapi yang jelas secara umum bisa. Tidak harus gaya gesek. Tapi untuk kasus ini yang menggelinding pada bidang miring, yang tanpa apa-apa di sini itu biasanya gaya gesek itu penyebabnya. Mudah-mudahan itu menjelaskan.
Mungkin nanti dengan contoh lah kalau yang pertanyaan Anda tadi. Nanti akan saya cari contohnya lah kalau seperti itu. Ada lagi nggak yang lain? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Kalau mobil, misalnya mobil lagi jalan, berarti yang dipakai kan yang berpengaruh itu gaya gesek statis, sorry. Tapi kalau misalnya mobil tiba-tiba berhenti, Pak, misalnya tiba-tiba ngerem, itu yang digunakan kinetis ya, Pak? Ya, kinetis, ya. Kinetis, betul. Ini kalau dianggap ideal ya, saya katakan ideal. Jadi ban mobil dianggap bola sempurna atau lingkaran sempurna. Ya. Jadi dia bisa dikatakan memanfaatkan menggelinding lah ya. Nah, tapi ketika dia itu mau mengerem, itu kan rem cakra mobil itu kan mengunci sehingga roda mobil itu tidak lagi bisa menggelinding. Sehingga yang akan terjadi apa? Ya itu tadi pengereman disipatif dia. Jadi nanti yang dipakai memang bukan gaya FS lagi, betul kata Anda, tapi gaya FK. Ada lagi? Ada lagi ya? Oke, mungkin dari saya cukup dulu segini kalau tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan ya? Oke, apa lagi ya?